Salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Di antara musibah yang baru saja kita merasakannya, erupsi gunung Merapi. Berapa kali dalam setahun erupsi itu terjadi? Sudah lama nggak ada. Bayangin, sudah lama nggak ada. Tapi orang itu ingatnya dengan erupsi, bala, ya ini itu loh. Bertahun-tahun berada dalam nikmat nggak diingat. Maka Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Orang yang sakit gigi, berapa hari sekali dia sakit gigi? Boleh jadi belum tentu sebulan sekali, belum tentu setahun sekali. Tapi kalau sakit gigi seperti orang yang paling susah. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau membuat sebuah pernyataan agar manusia merenungkan kehidupan ini. Beliau mengatakan wal abdu daiman baina ni'matin minallah tahtaj ila syukri wa dhanbin yahtaju fihi ila istighfar. Beliau mengatakan, dan hamba, siapa yang bukan budak di sini? Nggak ada. Kita semua budak. Kita semua hamba. Hamba itu tidak bekerja kecuali kalau ada upah. Wah, itu kita. Oh enggak, saya enggak mengharap. Urusan dunia, kira-kira kalau kita dipekerjakan tapi enggak ada gajinya, mungkinkah dia akan bekerja terus di tempat itu? Enggak lah. Mungkin dia nyoba sebulan loh, kok enggak ada gajinya. Atau jangan nggak ada gajinya, ada fulusnya tapi nggak banyak. Kira-kira dia akan bertahan di sana? Nggak bakalan, dia akan cari tempat lain. Itu jiwa budak. Makanya selalu Allah Azza wa Jalla tawarkan dalam Al-Quran surga. Allah ancam dengan neraka. Makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada tingkatan hamba yang sudah setia sama Allah Azza wa Jalla. Tapi dan hamba ini selalu, hidupnya itu selalu di antara nikmat yang Allah berikan kepada dia, yang itu memerlukan syukur dari dia. Dan di antara dosa yang dia kerjakan, dan itu membutuhkan istighfar. Beliau kok tidak menyebutkan musibah? Karena dalam musibah pun ada nikmat. Musibah itu datang untuk apa? Mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Artinya sampai dalam musibah itu pun nikmat. Maka beliau mengatakan hamba itu selama-lamanya sebenarnya daiman. Di antara nikmat yang perlu disyukurin atau dosa yang perlu istighfar. Maka tatkala seorang hamba terkena musibah, itu tingkatan paling puncak menghadapi musibah itu apa? Syukur. Jadi tingkatan yang paling rendah yang dosa itu namanya jaza. Tidak marah-marah atas musibah yang menimpa. Dia nggak sabar, nggak bisa nahan diri. Kelihatan dari omongannya, kelihatan dari komentarnya, kelihatan dari kelakuannya. Ngelempar ini, ngelempar itu. Dia tingkatannya jaza. Tingkatan yang paling rendah di atas itu adalah sabar. Yang naik lagi namanya ridho. Puncaknya adalah syukur. Karena orang kalau mau merenungkan musibah itu, ya Allah, ternyata nikmat musibah ini. Berapa banyak orang yang sebelumnya tidak pernah menghatamkan Al-Quran, gara-gara kena musibah hatam Quran. Karena dia harus di rumah sakit, opnam,
nggak ada yang nemenin, maka Quran menjadi teman dia. Masya Allah. Nikmat apa enggak? Nikmat. Wa kullun min hadzain min al-umuri al-lazimah lil 'abdi, dan ini selalu dihadapi oleh manusia. Fa innahu la yazalu yataqallab fi ni'amillah wa ala'ihi. Dan manusia itu selalu dia berguling-guling di antara nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Ibrahim ibn Adham bertanya kepada muridnya, akhbirni amma anta alaih, kabarkan kepada aku bagaimana engkau menyikapi hidup ini. Orang kan semua punya prinsip biasanya, jamaah. Aku punya prinsip, aku punya jalan hidup ya. Masing-masing orang itu. Ditanya engkau bagaimana menyikapi kehidupan ini. Kata Syakik, ya aku kalau dapat nikmat ya aku makan. Dapat rezeki aku makan. Hidupnya susah, tapi dapat rezeki aku makan. Tapi kalau aku dihalangi dari rezeki ya aku sabar. Itu sikap mungkin menurut sebagian orang ya bagus lah. Artinya ketika engkau nggak dapat rezeki, nggak sampai mencuri ya, nggak sampai mengambil hak orang lain, nggak sampai makan haram ya. Kata gurunya Ibrahim mengatakan, hakadha ta'malu kilabu balkhin inda. Dia mengatakan, loh anjing-anjing di Balkh itu kayak gitu juga. Sama. Kau lihat anjing itu. Dia lemparin daging dia makan. Lemparin tulang, bangkai dia makan. Kalau nggak ada yang ngelempar, nggak ada yang ngasih, ya dia diem aja. Mungkin menjulurkan lidahnya. Sabar dia. Muridnya sadar, kayaknya salah dia ini. Lalu dia tanya, kalau engkau gimana prinsipmu menyikapi kehidupan ini? Kata dia, ma'ana idza ruziktu athartu. Aku kalau dapat rezeki, aku berbagi sama yang lainnya. Aku mikirkan yang lainnya mungkin membutuhkan ya. Bukan berpikir perutnya dia. Maka orang yang bahagia itu adalah orang yang peduli sama sesama. Tapi orang yang hanya peduli dengan perutnya, dan yang di bawah perutnya adalah orang yang menderita hidupnya sebenarnya. Karena dia bukan hamba Allah, tapi hamba perutnya. Hamba yang di bawah perutnya. Semua ngaku, oh nahnu ibadullah, kita hamba Allah Azza wa Jalla. Bohong. Dusta sebagian orang. Engkau hamba perutmu, engkau hamba ambisimu, engkau hamba nafsumu, yang ada cuma itu. Maka nih guru mengatakan, kalau aku dapat rezeki aku berbagi. Aku lihat mungkin ada yang lebih membutuhkan daripada aku. Wa idza muni'tu syakartu. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Kok bisa bersyukur? Tadi nikmat Allah itu banyak, jemaah. Tapi ya kita selalu melupakan nikmat Allah Azza wa Jalla dan ingat dengan musibah atau petaka ya. Kayak orang kalau kena musibah satu kampung tahu. Sampai koran pun menginformasikan musibah yang menimpa dia. Tapi kalau dia dapat nikmat, mana ada koran yang menyampaikan fulan dapat nikmat, nggak ada, jemaah. Ahibati fillah, bicara syukur. Apa artinya syukur? Syukur itu disebutkan al-mujaza 'alal ihsan. Membalas budi kebaikan. Balas budi itu syukur. Wathana'ul jamil 'ala ma yuqaddam minal khairul ihsan. Dan memuji, memberikan pujian yang baik atas kebaikan yang dia lakukan. Jadi ada perbedaan antara syukur sama alhamdu. Syukur itu biasanya atas perbuatan kebaikan yang diberikan kepada kita. Makanya kita ketika sholat tidak mengatakan syukur, kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu pujian, pujaan bersama pengagungan dan cinta. Makanya di antara rukun khutbah Jumat itu, khatib Jumat itu harus mengucapkan alhamdu.
Alhamdu, ahmadullah, nahmadullah. Nggak bisa diganti dengan nashkurullah. Nggak bisa. Jadi kalau khatib khutbah Jumat kemudian dia mengatakan wasyukru lillahi rabbil alamin, dia tidak menyebutkan alhamdu, khutbahnya nggak sah. Karena memang alhamdu itu pujian-pujian yang penuh pengagungan, ma'at ta'zim lillahi tabaraka wa ta'ala. Maka kepada manusia kita nggak sampai mengagungkan dia, kita cuma mengatakan terima kasih ya, syukron ya. Tapi kalau pengagungan enggak. Baik, ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat yang Dia berikan. Bukan karena Allah butuh. Jadi nggak ada Allah butuh dengan pujian manusia, nggak ada. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh kita pagi-pagi datang kajian sini, datang kajian sambil ngantuk-ngantuk. Allah nggak butuh untuk tidur di rumah, nggak apa-apa. Tapi yang butuh siapa? Kita yang butuh. Kenapa orang kerja pagi-pagi, keluar dari rumahnya naik motor ya, kadang-kadang kerjanya ke kota di Bukit Tinggi sana, di pasar atas sana dia berangkat sebelum subuh. Itu bisa bayangin ya, pasar itu sebelum subuh sudah ramai. Apakah pasar yang butuh sama orang-orang itu? Dalam kehidupan dunia mungkin ada saling membutuhkan, saling memberikan manfaat. Kita kerja di sebuah perusahaan, perusahaan butuh sama kita, kita butuh sama perusahaan. Apalagi kalau kita punya track record yang bagus, bahkan banyak yang merebutkan kita, biasanya perusahaan itu mempertahankan kita, dia butuh sama kita. Kita juga butuh, tapi sama Allah enggak. Allah nggak butuh karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang membutuhkan itu. Makanya ketika masuk surga nantinya, kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan rahmat Allah. Jadi kalau semua amal ibadah kita ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, dengan satu nikmat, nikmat mata aja. Lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 152. Di akhir ayat ini Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kalian kepada aku. Orang itu biasanya akan ingat dengan orang-orang yang dia cintai. Rindu, kangen ya. Kayak orang tua yang merantau, pisah sama istri dan anak-anaknya. Itu mereka ingat terus. Sekarang mungkin ada, dulu via telepon, cuma ingin dengar suara. Ya, apa kabarnya, sehat? Sekarang sudah Allah berikan kenikmatan yang lain. Engkau bisa video call. Engkau lihat, senang lihat anak-anakmu ya. Dan kita diperintahkan untuk ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua yang ada pada diri kita itu dari Allah. Masa antum nggak ingat sama Allah ketika antum makan? Ketika makan, kadang-kala kita itu mengingat nikmat makanannya. Ya Allah, zen, Masya Allah, Alhamdulillah. Antum lupa ketika tangan antum bisa pegang sendok. Ketika tangan antum bisa pegang makanan. Lebih nikmat mana sekarang? Makanan itu dengan tangan yang bisa menyentuh itu makanan. Kita lupa sama tangan. Kita ingat sama makanan. Allah sayang. Wah jemaah, nikmat tangan ini jauh lebih besar daripada nikmat makanan yang mungkin harga makanan itu 50.000, 200.000, 2 juta, 200 juta makanan itu, 2 miliar dibanding dengan nikmat tangan yang bisa ngambil makanan itu. Itu lupa kita. Maka Allah katakan fadhkuruni, ingatlah kalian sama aku. Semua yang ada pada dirimu dari Allah SWT. Lalu Allah setelah mengatakan ingat, Allah katakan washkuruli, bersyukurlah. Engkau sudah ingat, engkau sudah tahu, maka syukur. Karena tadi bicara syukur ini atas kebaikan yang Allah berikan kepada kita.
Tapi kalau alhamdulillah, pujian atas keindahan Allah itu sendiri, dengan penuh pengagungan, ditambah lagi kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Washkuruli wa la takfur. Kalian jangan kufur sama aku. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu ayat sering kita dengar ya. Tapi prakteknya kadang-kala masih berat dalam kehidupan ini. Maka Allah katakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Baik. Jamaah, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita mungkin lupa, atau bukan lupa, ingat dengan nikmat tersebut tapi tidak mengagungkan nikmat tersebut. Dianggap nikmat itu biasa. Nikmat apa? Nikmat pendengaran. Antum bisa dengar dipanggil. Antum bisa dengar suara-suara. Antum bisa dengar suara burung, suara kajian. Itu nikmat. Wal basar, nikmat penglihatan. Bagaimana kalau antum sakit mata? Anak kemarin kena apa istilahnya, bintitan ya, atau bintilan kata orang Jawa. Ya Allah, itu mata namanya jemaah, cenut. Tapi masih bisa melihat. Ada orang yang dulu bisa melihat, kemudian hilang penglihatannya. Sekarang yang katarak mungkin ya, sampai buta. Tapi dia masih pernah merasakan nikmat mata. Ada yang lahir tidak pernah melihat sampai meninggal dunia. Dan nikmat hati, kita bisa berpikir ya. Di situ juga ada akal, kita bisa, masya Allah, merasakan kenikmatan itu dengan hati yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian, kalian tidak tahu apa-apa. Ini yang pintar, yang sekarang mungkin sudah jadi dokter, yang bisa baca, bisa nulis, ketahuilah Allah mengeluarkan dari perut ibunda kalian, kalian nggak tahu apa-apa. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Dan Allah jadikan buat kalian pendengaran. Pendengaran ini alat untuk dapat ilmu, jemaah. Kita diajarin sama guru, kita bisa dengar, oh kita tambah ilmunya. Wal absar, Allah berikan kepada kita penglihatan. Wal af'idah, dan hati. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun. Agar kalian bersyukur gitu loh. Kita perlu mengingat masa kita keluar dari perut ibunda kita yang kita bukan hanya nggak bisa apa-apa cuma. Tapi memang kita nggak punya apa-apa. Kita bergantung sama orang lain. Apa yang bisa dilakukan bayi? Antum lihat bayi manusia sama bayi kambing. Lebih pintar mana? Bayi kambing ya. Bayi kerbau. Bagaimana bayi kerbau itu lahir, bisa berdiri, bisa jalan, nggak ngerepotin emaknya. Antum lahir, udah di perut ibunya ngerepotin emaknya, lahir lebih ngerepotin. Emak-emak itu lebih suka anaknya di perut apa di luar? Ketika anaknya di perut, di kemana-mana nggak ada urusan. Tapi ketika udah keluar, emaknya kemana-mana. Keluar dikit nangis, buang kotoran. Harus ketika di perut nggak ada. Tapi anak-anak itu juga capek ketika keluar ke dunia ini. Sampai ada satu orang ditanya, engkau masa hidupmu yang paling nyaman itu kapan? Kata dia,
9 bulan waktu di perut ibuku, kata dia. Makan, minum, semuanya gratis. Tidak ada apa-apa, buang kotoran apa, semuanya aman, kata dia. Ketika keluar, dia capek. Bayi ini capek. Emaknya capek, bayinya lebih capek. Hadil hayat. Maka Allah sebutkan, supaya kita pandai mensyukur nikmat Allah, kalian keluar dari perut ibunda kalian nggak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Duduk nggak bisa, ngomong nggak bisa. Bahkan bayi itu disebutkan yang pertama matanya itu belum bisa ngelihat. Perlahan-lahan mata itu semakin sempurna, semakin sempurna. Makanya kadang-kadang kalau untuk melihat matanya bayi itu, ya Allah indah banget. Dia belum bisa melihat secara sempurna. Pendengarannya yang lebih dulu daripada penglihatannya. Maka Allah sebutkan wa ja'ala lakumus sam'a. Dan dia menjadikan buat kalian pendengaran sebelum penglihatan. Jadi kupingnya itu bisa dengar sudah. Pelan-pelan. Maka ibunya kalau baca Quran ya dengan menyusuin, ibunya ngobrol ya ini itu, dia mulai ya Pak. Apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Orang yang paling miskin pun di dunia ini dibandingkan dengan orang yang paling kaya di dunia, tapi kena stroke, nikmatnya lebih banyak mana? Orang yang paling miskin di dunia, sehat, bugar, dibandingkan dengan orang yang paling kaya di dunia, yang mungkin kekayaannya sampai 3.000 triliun, tapi dia kena stroke, naik kursi roda. Kalau bicara nikmatnya lebih banyak mana nikmat Allah? Kepada orang yang miskin ini jemaah. Tapi dia nggak sadar kan? Dia ngelihat Allah naik pesawat pribadi, mah. Kapan anak? Padahal turun dari pesawat pakai kursi roda dia. Kita lupa jemaah. Maka Allah ingatkan selalu dengan nikmat yang Allah berikan. Hanya saja manusia itu memandang dunia ini adalah nikmat yang paling agung. Tingkatan nikmat, para ulama ketika berbicara tentang tingkatan nikmat yang Allah berikan, tingkatan rizki, yang paling rendah itu harta. Yang paling tidak berharga atau yang paling nilainya paling rendah itu harta. Di atasnya harta apa? Sehat. Di atas sehat apa? Aman. Apa gunanya antum punya harta banyak, sehat, tapi rumah antum dikelilingi perampok? Nyaman hidup antum? Nggak ada. Atau kondisinya perang? Nggak ada nilainya akhirnya kesehatan antum sama harta itu. Nikmat yang ketiga itu adalah nikmat aman. Dan nikmat yang paling puncak itu nikmat iman. Itu nikmat yang paling puncak. Karena kalau orang sudah punya iman, bagaimanapun kondisi dia tetap bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan, man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Barang siapa yang aman di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya bisa tenda dulu jamaah. Orang-orang Baduy tinggal di tenda. Dia mungkin tanah juga nggak punya. Dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi dia merasa aman di tempatnya. Mungkin sekarang kos-kosan, mungkin sekarang rumah kontrakan adalah tempat tinggalnya. Dia aman di situ. Yang kedua, sehat badannya. Yang ketiga, yang terakhir disebutkan, dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu saja. Tidak berpikir besok. Maka kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya itu diantarkan ke rumahnya dia. Nih. Itu cuma orang makan itu. Ketika dia punya harta yang cukup untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, cukup dia punya harta seperti itu, yang dia makan berapa banyak? Ya hari itu.
Maka ketika dia mati, yang buat besok, lusa, bulan depan, nggak ada yang dia makan. Jadi kebutuhan manusia itu dengan yang hari itu. Besok nggak tahu umur kita ada apa enggak. Makanya Nabi SAW menyebutkan 3 tuh. Aman, sehat, ada yang dimakan hari itu. Nabi SAW kadang kala datang ke rumahnya. Beliau tanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada, cuma air. Kira-kira ibu-ibu kalau suaminya datang ke rumah tanya, ada yang bisa dimakan? Ibu akan jawab apa? Gimana mau makan? Engkau nggak ada fulus, duit, ini itu. Dia langsung mengeluh, jemaah. Langsung mengeluh. Apa itu? Cuma ada nasi mungkin. Ini cuma ada air. Nabi tanya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Izan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Bayangin itu Nabi SAW. Bagaimana beliau mensyukuri ketidakadaan makanan dengan puasa. Coba ada makanan, makan. Nggak dapat pahala? Puasa. Bukankah nikmat tidak ada makanan di rumah? Maka di sini seorang wanita ketika nggak ada makan di rumah, bang, puasa kita. Oh, ya apa kok puasa? Kok puasa? Ini nikmat. Man shama yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa 1 hari dan Allah Azza wa Jalla, ba'adallahu baina wajhihi wan nar 70 kharifan. Allah jauhkan antara wajahnya dengan api neraka 70 tahun. Kita itu akan melewati neraka, jemaah. Melewat di atas neraka langsung. Ada orang yang terluka-luka, tapi orang yang puasanya jadi syafaat buat dia. Dijauhkan dari api neraka. Subhanallah, apa bukan nikmat engkau bisa puasa? Tapi orang kadang-kala engkau puasa, ya mau gimana? Tidak ada makanan di rumah. Jadi dia bukan mensyukuri puasanya, tetap mengeluhkan tidak ada makanannya, jemaah. Padahal dia seharusnya, engkau puasa, alhamdulillah, alhamdulillah, bisa puasa aku hari ini. Coba ada makan, nggak puasa aku. Alhamdulillah. Itu puasa terpaksa tapi nikmat dari Allah sebenarnya, jamaah. Gimana ibu-ibu? Mau ada makanan apa enggak? Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kalian apa yang kalian pinta. Coba perhatikan jemaah doa-doa kita. Rasul SAW mengatakan semua yang dipinta pasti dikasih sama Allah. Tapi jawaban dari apa yang kita pinta itu 3. Dikasih langsung. Atau yang kita pinta nggak dikasih, tapi kita dikasih sesuatu yang lain yang lebih kita butuhkan. Kita diselamatkan dari musibah yang menimpa kita. Kita nggak tahu ketika kita naik motor kita akan terjatuh. Tapi gara-gara kita berdoa, ya Allah berikan kepada aku rezeki yang halal, yang baik ya Allah. Tahu-tahu kita pagi hari itu keliling kerja nggak dapat apa-apa. Pulang ke rumah ngomong sama istrinya, nggak ada, doaku tidak dikabulkan. Loh, kau nggak tahu Allah akan mengabulkan doa. Dan Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti aku kabulkan. Ketika engkau mengatakan doamu tidak dikabulkan, kau suudzon sama Allah. Boleh jadi tadi seharusnya engkau ditabrak sama truk. Boleh jadi seharusnya engkau tadi jatuh ke sungai dengan motormu. Boleh jadi seharusnya engkau itu, ya apa saja musibah yang mungkin menimpa kita, jemaah. Musibah yang tidak dalam bayangan kita, itu mungkin terjadi. Boleh jadi doamu tadi Allah kabulkan dengan diselamatkan engkau dari musibah. Dan itu jauh lebih nikmat daripada engkau dapat duit umpamanya 100.000, daripada engkau harus jatuh, patah kakimu berapa juta yang harus engkau keluarkan.